Sobat Medis, jumpa kembali bersama kami, Medis dan Perawat Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kali ini kami akan menayangkan materi mengenai triase. Tujuan triase adalah identifikasi, memberikan penanganan secara tepat dan cepat berdasarkan prioritas kondisi pasien, mempermudah alokasi pasien dengan penilaian cepat dan pengobatan yang paling tepat ditangani atau dirujuk. Metode triase ada STAR, ESI, Canadian Triase Acute Scale, dan Australia Triase Scale atau TTS. Triase yang pertama, metode STAR. Penilaian menggunakan respirasi effort, pulsasi, mental atau RPM, dilaksanakan dalam waktu 1 menit, dapat diterapkan di rumah sakit dan bencana. Merupakan triase klasik pada pasien gawat darurat berdasarkan kemampuan berjalan mengikuti perintah, respirasi effort, menilai hambatan jalan nafas dan pernafasan, pulsasi menilai sirkulasi nadi dan kapilaren feel, tekanan darah. Selanjutnya status mental, menilai respons status mental. Berikut adalah contoh pasien flow di rumah sakit. Kategori triase dalam metode STAR dibagi menjadi warna merah untuk yang emergensi, kuning untuk yang urgent, dan hijau untuk pasien yang non-urgent seperti tampak pada layar. Berikut contoh kasus, silakan kalian tentukan kategori yang mana berdasarkan metode STAR. Apakah warna merah, kuning, atau hijau? Menurut admin, contoh kasus ini adalah STAR yang merah atau emergency. Selanjutnya, triase metode ESI. Penilaian yang dilakukan tidak terlalu lama memakan waktu. ESI menggunakan 5 skala. Emergency Severity Index atau ESI dikembangkan tahun 90-an di mana pasien digolongkan dalam ESI 1 sampai ESI 5 sesuai dengan sumber daya rumah sakit yang diperlukan oleh pasien. Berikut kategori dari triase ESI. ESI 1 hemodinamik tidak stabil dan penyulit ABC. ESI 2 resiko tinggi. ESI 3 hemodinamik stabil membutuhkan sumber daya kedua. ESI 4 hemodinamik stabil membutuhkan sumber daya 1. ESI 5 hemodinamik stabil tidak membutuhkan sumber daya. Berikut respon time pada triase ESI. Selanjutnya, triase Canadian atau CTAS terbagi atas level 1 resusitasi, level 2 emergency, level 3 urgent, level 4 semi-urgent, level 5 non-urgent. Selanjutnya adalah ATIS, Australia Triase System. Level 1 ATIS, kondisi yang mengancam nyawa atau berisiko mengancam nyawa bila tidak segera diintervensi. Kategori 2, risiko mengancam nyawa di mana kondisi pasien dapat memburuk dengan cepat, dapat segera menimbulkan gagal organ bila tidak diberikan tata laksana dalam waktu 10 menit. Kategori ketiga, kondisi potensial berbahaya mengancam nyawa atau dapat menambah keparahan bila penilaian dan tata laksana dalam waktu 30 menit. Berikut kategori 4 dari ATS. Kategori 5. Kondisi tidak segera yaitu kondisi kronik atau minor di mana gejala tidak berisiko memberat bila pengobatan tidak segera diberikan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Ada 5 pasien dengan kondisi berikut. Urutkan bagaimana urutan penanganannya berdasarkan triase ATS. Inilah jawabannya. Pasien pertama itu tensen pneumotorak, 2 tamponade jantung, 3 itu trauma abdomen, 4 fraktur femur, 5 vulnus eskoriasi.
Berikut informasi penanganannya dari kelima pasien tersebut. Demikian informasi mengenai triase. Dengan triase yang baik, benar, dan cepat akan membuat penanganan pasien dapat ditangani dengan tepat dan benar sesuai urutan triasenya.